Hmm. Siap, Be? Siap. Sip. Sedih dan senang bercampur dalam hati. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya, hari kemenangan, hari gembira untuk orang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih diberi taufik dan hidayahnya sehingga kita masih bisa berkumpul, masih bisa bertatap muka dalam acara reuni keluarga besar Bani Mahfudin dengan tidak ada halangan suatu apapun. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau salah satu nabi yang bakal memberi syafaatnya kepada umatnya, dan mudah-mudahan kita semua tergolongkan umat yang akan mendapat syafaat di yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan beberapa susunan acara yang akan berjalan pada acara pagi hari ini. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu sambutan atas nama ketua dari keluarga besar Bani Mahfudin. Acara yang ketiga yaitu doa bersama untuk para sesepuh kita yang sudah mendahului kita atau sudah meninggal. Acara yang keempat yaitu pembacaan silsilah keluarga besar Bani Mahfudin. Acara yang kelima yaitu musyawarah reuni keluarga Bani Mahfudin untuk pembahasan tahun berikutnya atau penutup halal bihalal, terus dilanjutkan dengan musyawarah. Adapun acara ekstra yang pertama yaitu dokumentasi atau foto bersama. Sekaligus untuk tanya jawab berhadiah. Terus acara yang berikutnya untuk ekstra yaitu acara pengumuman anak berprestasi. Yang terakhir acara yang terakhir yaitu tawaran bersama dan pilelayan. Bagus ada.
pileleyan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mudah-mudahan yang pada saat ini hadir di tempat yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Syukur alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita semua digerakkan oleh Allah untuk melangkahkan hati ke ini tempat sehingga kita bisa berdoa yang besar. Tapi mungkin untuk tahun ke depan kita yang menjadi Sahibul Bait tentunya akan bergantian suasana seperti itu. Nanti kita akan bahas bagaimana kelangsungan daripada reuni untuk ke depan. untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan silsilah keluarga besar Bani Mahmudin. Susunan kepengurusan keluarga besar Bani Mahmudin untuk pelindung Bapak Abdullah, terus yang kedua Bapak Ibrahim, terus yang ketiga Bapak Yahya, untuk kedua Ustaz Abu Surma, yang kedua artinya Ustaz Muhammad Ramlan almarhum. Jadi sementara ketua itu ada satu. Terus untuk bendahara Bapak Yahya, bendahara dua Bapak Burhan. Untuk sekretaris yaitu Bapak Abdul Ghafur dari saya sendiri. Terus koordinator daerah untuk Ciamis Bapak AF Saifuddin. Terus yang kedua Bapak Abdul Ghafur. Untuk Kadipaten yang pertama Bapak Burhan, yang kedua Bapak Mahmud. Terus untuk Kuningan Bapak Rian, yang kedua Bapak Pati. Itu adalah susunan kepengurusan keluarga besar Bani Mahmudin. Muhammad yang ketiga Barat. Terus anak yang ketiga dari Ibu Yati, Ibu Lila Familia menikah dengan Bapak Ismail Suhendar, mempunyai dua anak. Yang pertama Muhammad Kalevi, yang kedua Muhammad Abinaya. Anak yang keempat dari Ibu Yati yaitu Ibu Dona Aprilia menikah dengan Bapak Asbi Suyono, mempunyai anak. Ini adalah keturunan dari Bapak Rasidi. Sudah selesai. Yang kedua Bapak Solihin almarhum. Yang ketiga Bapak
Ibu Aah Masaah almarhum. Yang keempat Ibu Masukoh almarhum. Yang kelima Bapak Abdullah. Yang keenam Bapak Sulaiman almarhum. Yang ketujuh Bapak Iib Ibrahim. Yang kedelapan si bungsu yaitu Bapak Yahya. Itu anak dari Hakimal Pudin dan Nini Jung Siti. Untuk keturunan anak pertama dari Bapak Mahmudin yaitu Ibu Siti Maria menikah dengan Bapak Aang Suparman, mempunyai anak 6. Gak ada laporan di saya jadi gak tulis. Ini mungkin yang ada aja ilmunya. Anak yang pertama yaitu Ibu Nyai Ai Naryati dan Bapak Mamang Makmur. Ibu Nyai mempunyai anak 4. Yang pertama yaitu Ibu Yuyun menikah dengan Bapak Ara, mempunyai anak 1 yaitu Maya. Yang kedua yaitu Ibu Yeni menikah dengan Bapak Rahman, mempunyai anak 2. Anak pertama yaitu Hisam, yang kedua Hafiz. Badatan. Terus yang ketiga yaitu Ibu Rika menikah dengan Bapak Deni, mempunyai anak 1 yaitu Sahila. Geser sini, yang geser. Saiful Billah. Ini Bapak Urat Burhan dan putrana Riban Saiful Billah. Ini adalah latar belakang putra dan putu dari Ibu Adi menikah dengan Ibu Suharti, mempunyai 2 anak. Anak yang pertama yaitu Muhammad Farid Haikal. Anak yang kedua yaitu Luluk Lutfia Aini. Putra kedua dari Ibu Masuko yaitu Ibu Santi Susanti menikah dengan Bapak Abdul Ghafur, mempunyai 3 anak. Yang pertama Bapak Ranu dan Ibu Masuko yaitu Sahadi. Yang kedua ada di Bogor, Nabi Sahadi. Jempol. Jempol. Terima kasih. Bapak Abdullah dan cucunya. Gaya bebasnya lagi ngatreng. Gaya bebas. G. Diangkat G.
Diapit ku ibuna mamahna di dieu. Ah, binyai di dia binyai. Nah. 1, 2. Senyum. Wajah-wajah dari Adi Yaya dan cucunya si bungsu. Yahya bin Abi Thalib. Ma. Ini silsilah keluarga Bani Mahmudin. Terakhir tersusun itu semuanya total 119 orang. Temuan terakhir yaitu di Cideres. Terus untuk uang kas, rencana buat memperbaiki makam Aki Mahmudin dan Nijum Siti, uang kas. Jadi seumpama ntar udah terkumpul, sudah memenuhi buat perbaikan, itu akan dipergunakan untuk memperbaiki makam. Karena makam yang ada itu sekarang baru di Balai Kubatu Hungkul, can aya tetengerna istilahnya gitu. Terus hasil musyawarah yang ketiga, ketentuan waktu yaitu setiap tanggal 5 Syawal setiap tahunnya. Untuk pertemuan itu setiap tanggal 5. Karena di pertemuan sekarang itu tanggal 5 di hari aktif, terus dari Sohibul Bait minta istilahnya di hari liburkan, di hari Minggu, maka diundur. Berarti ada kemungkinan untuk tahun depan bisa terjadi lagi. Seumpama di tanggal 5 Sohibul Bait di Kuningan, Sohibul Bait mungkin punya hajat duka kumaha, bisa mundur mungkin sehari 2 hari mungkin bisa terjadi. Tapi yang ditentukan dengan kesepakatan itu tanggal 5 Syawal setiap tahunnya. Terus untuk tempat yang ditentukan itu sementara Ciamis, Kuningan, Kadipaten, karena itu titik istilahnya puhuna tadi gitu. Jadi seumpama orang Kadipaten nu ayahnya apa di mana sama Cianjur,
hoyong ketempatan kan itu silakan kita musyawarah di wilayahnya masing-masing. Semua sekarang ketempatan di Kuningan. Orang Kuningan itu nikah sama di Garut, pengen ketempatan di Garut, mungkin silakan asal ada 5.000 buat kas. Itu dulu kesepakatannya. Jadi dari nominal semua terkumpul 30 orang, mungkin 75.000 buat konsumsi, terus 25.000 buat kas. Itu kesepakatannya. Itu terakhir tanggal 5 Syawal 2019. Sekarang kita tentukan saja untuk reuni ke depan. Saya akan menawarkan satu kepada keluarga daripada Wahidi, keluarga tidak di tempat rumah makan. Ini dipisahkan supaya lebih terasa kekeluargaannya gitu, silaturahmi betul-betul. Nah, kecuali kalau memang alternatif yang sangat-sangat sekali, ya maka seperti inilah mungkin bisa menjadi alternatif terakhir. Ya, karena mungkin tempatnya sempit dan sebagainya, kita bisa menyewa gedung atau bikin di mana dan sebagainya, atau di Senayan juga boleh gitu. Itu silahkan itu. Nah ini bagaimana kalau kira-kira dua kandidat itu di Aki-Idi atau di Kuningan, khususnya di Bapak Sulaiman? Bagaimana? Setuju? Ya, itu. Jadi karena mungkin Kadipaten sekarang sudah mewakili dan sudah dua kalinya, itu barangkali sebagai kandidat yang kita setujui, dan mohon kepada keluarga yang bersangkutan supaya segera bermusyawarah dan ada laporan supaya bisa menginformasikan kepada seluruh baraya Bani Mahmudin. Yang kedua di sini saudara, untuk dari kesepakatan yang sudah, kita semua tadi dikatakan sebagai para pejuang, ya, para pejuang untuk memperjuangkan bagaimana supaya reuni ini sukses, dan kesuksesan itu adalah tanggung jawab zona. Artinya tanggung jawab zona itu misalnya Kadipaten di rumahnya Ibu Endah, jadi bukan mutlak tanggung jawab Bu Endah, tapi semua zona Kadipaten harus bertanggung jawab atas suksesnya itu acara. Kuningan misalnya, Kuningan di Ibu Ijah misalnya. Nah ini semuanya harus koordinasi. Baik buruknya tetap Kuningan, jadi bukan per keluarga. Ciamis dan rekan-rekannya kita yang yang bertanggung jawab. Jadi tidak terbebankan oleh satu keluarga. Ini arti daripada kebersamaan. Yang juga bahwa masalah iuran di sini mungkin dari tahun ke tahun mungkin ada lonjakan kenaikan masalah sembako atau bagaimana, mungkin harus diperhitungkan juga ya. Mungkin tahun ini harga bawang saparapat misalnya 4.000, besok mungkin berapa kan begitu. Nah ini apakah harus dinaikkan atau tetap saja 100.000? Kira-kira saya minta kesepakatan, harus dinaikkan atau tetap 100.000? Tapi saudara-saudara, kalaupun ditetapkan, ini bukan memberatkan, semuanya akan merasakan kebahagiaan ya.
Mungkin sekarang kita hanya mengeluarkan biaya sekian. Mungkin nanti setelah kita waktunya menjadi sahibul bait, kita juga akan merasakan bagaimana lebih daripada itu. Tapi insya Allah junjung tinggi dalam arti semua keluarga bertanggung jawab untuk mengkoordinir daripada keluarganya masing-masing, sehingga sekalipun yang tidak datang tetap masuk gitu. Ada berapa kakak Pak Gopur semuanya? 38 kakak yang terhitung. Yang hadir dan tidak hadir sekitar 38.000, mungkin besok sampai 40.000, 40 orang apapun kakak ya. Kalau 40 kali 100 berarti 4 juta lah gitu. 4 juta diambil 25% buat kas, jadi tinggal sekian gitu. Nah ini gotong royong hanya sebatas membantu, mungkin ya seperti itu. Selebihnya itu adalah mungkin resiko tanggung jawab kita di zona masing-masing. Itu bagaimana caranya untuk kita bisa mendapatkan dana yang lebih dari itu. Dan untuk jamuan, saudara-saudara, untuk saat ini tidak menjadi ukuran ya, biqadril imkan, dengan kadar kemampuan daripada dana yang ada ya. Syukur bagi seperti ini, syukur bagi lebih kalau ada silahkan ya. Minimalnya ya untuk sarapan lah, minimalnya ada untuk sarapan, makan, minum dan sebagainya gitu. Itu ya. Jadi karena mungkin tiap-tiap keluarga kan tiap kakak 100.000. Nah, ya bukan ada, ya bolehlah kita fair sajanya dengan keluarganya. Ada kecemburuan sosial istilahnya. Kalau satu kakak baru nikah 2 orang misalnya 100.000. Kalau seperti saya misalnya anak 6, 7, 8 tetap 100.000. Makan berangkat 8 porsi, lamun dia bilang 5.000 pan 6 tekor gitu ya. Nah gitu. Ini juga harus diperhitungkan itu ya. Maka bagaimana kesepakatannya, apakah 100.000 itu untuk berapa, lamun misalnya asal itu untuk berapa porsi, berapa orang, selebihnya harus tambah. Misalnya saya, keluarga saya, kebetulan saya keluarga besar ya, itu keluarga besar yang terbanyak itu istilahnya. Saya 8 orang ya. Kalau hanya misalnya satu kakak itu saya membawa 8 orang ya. 8 orang ditambah supir ongko, ditambah kenaik ongko, bawa santri opat wah. Nah ini kan harus diperhitungkan gitu ya gitu. Ini kira-kira berapa limit maksimal daripada satu kakak itu? Apakah 3 orang atau 4 orang? Misalnya gini, pokoknya untuk satu kakak 100.000 dengan limit maksimal 4 orang misalnya gitu. Kalau lebih dari 4 orang wayahna berarti 2 tiketin gitu misalnya. Bagaimana kalau begitu? Atau berapa limitnya? 3, 4 atau 5 kira-kira? Ya? 3, 4 atau 5? Hah? 4 ya? 4 sudah? Ya. Jadi lamun limaan wayahna eta. Wayahna ada cas, entah setengah ada cas gitu ya. Ya eta mah kesadaran orang lah gitunya. Anu mungkin ini jadi hikmah saudara-saudara. Jadi hikmah kita bertempat di rumah makan, jadi hikmah. Mungkin kalau di rumah tidak bisa memperhitungkan sabarasa porsina. Iya geus aya bocoran kata Ibu Enda ini satu porsi 25. Kalau di rumah mungkin lah enggak nyesa ngeunana we sakapekna gitu. Ieu sabaraha saporsi enggak tahu kita kan. Kalau ini kan terhitung.
satu porsi 25.000, saya bawa 8 orang terus 200.000 tuh lamun mayar hiji teh waduh iya aduh tekor, tapi insya Allah sih goreng bayarnya 2 juta ke Ibu Endah insya Allah. Jadi gitulah saudara-saudaranya ini penginten orang biasa mengukur ya, mengukur berapa yang harus kita bayar. Terus saya mohon sekali lagi kepada para mujahid, para kita bisa bersilaturahmi, berkumpul, kita sehat, ada rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Ustadz yang 100.000 itu untuk batas 4 orang per kakaknya. Jadi 100.000 itu untuk batas 4 orang. Jadi kalau lebih nyawa yang nambahan beren gitu nya Pak. Terus ya untuk tempat gimana fitnah? Tunggu keputusan ini. Harus musyawarah. Ya. Apa? Aki ini main ya boleh. Oh jadi ntar untuk ketentuan tempat mungkin menyusul. Di grup lah. Ya jadi ntar menyusul. Sementara untuk pertama yaitu dibebankan ke keluarga Akidi. Jadi ya secepatnya untuk informasinya. Jadi ntar biar di-sharekan di grup. Jadi ntar dari keluarga Akidi musyawarah menghasilkan keputusan sanggup tidaknya laporkan dulu ke admin ya. Jadi ntar admin yang meng-sharekan di grup gitu. Jadi seumpama keluarga Akidi tidak sanggup langsung dilimpahkan ke Kuningan keluarga Bapak Bogor, Sulaiman. Kuningan lah ya. Nia. Perlu saya laporkan kepada keluarga besar Bani Mahmudi infak, dan perlu saya beritahukan untuk keputusan musyawarah yang tadi saya sebutkan 75.000 untuk Sohibul Bait, 25.000 untuk kas, itu sampai sekarang belum terlaksana. Jadi saya takutnya udah ada pengumuman gini, tahunya berarti kas sudah gede. Ini belum terlaksana. Jadi untuk pemotongan 25% itu belum terlaksana. Kita kira-kira gimana? Soalnya ada kemungkinan kalau kayak gini di tempat istinat tertentu gini kan